Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika. Pada saat ini kita masih melanjutkan materi kemarin adalah fluida dinamis. Pada minggu kemarin kita mempelajari hukum persamaan kontinuitas. Sekarang kita bicarakan persamaan Bernoulli atau hukum Bernoulli. Ya. Pada hukum Bernoulli ini ada dikatakan tekanan fluida dan kelajuan fluida pada pipa mendatar dijelaskan oleh asas Bernoulli. Pada persamaan kontinuitas yang kemarin, Q itu sama apa anakku? Halo, anak yang cantik yang ganteng. Persamaan kontinuitas pada kemarin sama apa? Q itu apa? Debit ya? Sama apa? Halo, anak saya. Halo. Ini nggak ikutin ya? Oke, soalan apa? Ini dengerin nggak? Halo? Maaf, Pak, sinyalnya bermasalah. Apanya? HP-nya bermasalah. Tapi kelihatan nggak ini yang teman-teman yang lain? Karena tulisan ini kelihatan nggak? Nah, kisaran apa Ki? Debit aliran. Debit aliran. Rumusnya kisaran apa rumusnya? Kecepatan dibagi waktu. Volume dibagi waktu, benar. Terus apa lagi? Ada dua tuh. Rumus ada dua. Volume bakti apa lagi? Yang satu. Halo anakku, yang cantik yang ganteng. Kisaran VBT. Apa lagi? Yang satu. Halo. A kali apa yuk anakku? A kali V. A kali V. V-nya ini apa artinya? V-nya di A itu. V di A ini apa? Antara V di V partai dan V A kali V sama enggak? V dalam V partai ini kan V-nya V besar. Artinya apa ini? Maksudnya apa? Volume. V di dalam A ini maksudnya apa? Kecepatan. Oke. Berarti pada persamaan kontinuitas itu Q-nya selalu sama ya. Itu kunci. Persamaan kontinuitas itu Q-nya sama. Itu kuncinya. Sekarang kita baca pada pipa mendatar. Pada pipa mendatar ini pipa mendatar. Seharusnya B-nya itu di sini ya. Tekanan fluida terbesar. Tekanan itu simbolnya apa anakku? Simbol tekanan apa? Hayo. Simbolnya tekanan apa? Apa yuk? Pada pipa mendatar tekanan fluida, tekanan apa simbolnya? P ya, dari pressure. P. Ya, tekanan itu simbolnya P. Kita betulkan dulu ya. Tekanan simbolnya P. Ya. Pada pipa mendatar, tekanan fluida terbesar ada pada bagian yang kelajuan airnya paling kecil. Kelajuan itu
Itu apa simbolnya? Kelajuan apa simbolnya anakku? Halo, kelajuan. Kelajuan dan kecepatan itu sebetulnya skala dengan vektor. Nah, kelajuan itu simbolnya apa? Ayo. Halo, masa nggak tahu kelajuan? Kecepatan atau enggak kecepatan? Simbolnya apa? Kecepatan. V ini apa artinya anakku? V ini apa simbol artinya? Halo. Kecil kecepatan. Baca? Kecepatan. Oke. Perhatikan di sini kita ulangi lagi. Pada pipa mendatar, tekanan fluida terbesar ada pada bagian yang kelajuan airnya paling kecil. Jadi kelajuan simbolnya apa? Kelajuan simbolnya V. Pada P terbesar, kelajuannya paling kecil. Berarti P dengan V bagaimana hubungannya? Berbanding apa? Pada pipa datar tekanan fluida terbesar ada pada bagian yang kelajuan airnya paling kecil. Berarti tekanan dan kelajuannya bagaimana? Berbanding apa? Halo. P-nya besar, P-nya terbesar, V-nya apa? Kelajuannya. Oke, bisa dengerin nggak? Anda bisa memahami nggak? Pada saat P-nya besar, V-nya apa? Kecil. Paham nggak? Pada P-nya besar, V-nya kecil. Apa hubungannya P dengan V? Berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Ini yang kita masukkan di situ. Kita harus bahasa ini. Berbanding itu disimbolkan dengan ini. Kalau tak teringat. Seper V. Kalau P-nya mengecil, maka V-nya apa? P-nya mengecil. Ya. Ikuti. Saat P-nya ini mengecil, V-nya ngapain? Membesar. Itu kita pahami. Oke. Luas penampang pada bagian yang seperti ini bila tidak diketahui bentuknya apa? Bila tidak diketahui bentuknya apa? Apa anakku? Luas penampang bila tidak diketahui bentuknya mesti Lingkaran. Bagus. Ya, lingkaran. Oke. Ya, mesti lingkaran. Luas itu disimbolkan dengan bentuk A. Luas lingkaran itu apa anakku? Pi kali R kuadrat. P kali R kuadrat. Nah, R itu hubungannya dengan D apa anakku? R dengan diameter. D-nya D besar ya. Tapi D besar lah. Sama. Apa? D itu diameter apa hubungannya R dengan D? Diameter itu apa? Garis tengah. Berapa jari? Halo. Setengah. Diameter itu berapa jari? Halo. Masih ada satu tak sekelas yang banyak yang masuk loh ya. Diameter itu berapa jari? Aktif dong. Diameter 2 kali jari-jari. 2 kali jari. Ya. Benar. Berarti nek R berapa diameter? Setengah. Nek A berarti buat ini setengah D juga kan sama dengan apa? Setengah D juga sama dengan
Setengah dikudeta berapa? 1/4. 1/4. Jadi ini sama dengan 1/4 pi d kuadrat. Oke. Sekarang P ini V-nya kecepatan. Terus di sini kita dengan ya, tadi lagi P sebanding dengan 1/V. V-nya kecepatan. Tapi ini apa? Diameter terbesar. Nah, kelajuannya terkecil. Kelajuannya kecil, diameternya besar. Berarti kelajuan dengan diameter berbanding apa? Perhatikan ya. Pada bagian yang kelajuan airnya paling kecil, kelajuan airnya paling kecil, diameternya melebar. Atau diameter paling besar. Berarti kelajuan dengan diameter berbanding apa? Kelajuan yang kecil, D-nya membesar. Berbanding apa anakku? Halo? Terbalik. Berbanding terbalik. Ya, berbanding terbalik itu yang kita maksudkan. Oke. Kita harus mengetahui. Ya. Berarti ini sebanding terbalik dengan D. Oke. Tapi kita nggak bisa sampai persamaannya. Oke. Kalau kita D. Sekarang kalau D itu hubungannya D bagaimana? Kita bicarakan dulu. Oke. Yang kita dari persamaan dari ini, ya. Q kan sama dengan AV. A dengan V berbanding apa anakku? A dengan V berbanding apa? Dari sini. Berbanding itu artinya apa, Mbak? Berbanding itu apa? Berbanding itu bagi. Berbanding itu bagi. Apa anakku berbanding? Bagi. A dengan V hubungannya apa ini? Di persamaan ini. Lurus. A kali V itu ngomong apa? A dibagi V apa A kali V? A kali V. A kali V. Oke, A kali V. Udah nggak? A kali V itu kan maksudnya A kali V. Nek berbanding itu artinya apa? Bagi. Jadi A kali V artinya apa? Berbanding itu apa? Bagi. Tapi A kali V hubungannya apa? Kali. Kali. Bagi supaya jadi kali piye? Bagi supaya jadi kali diapakan, Mbak? Mas? Pindah ruas. Dikalikan. Dibalik. Bener nggak? Dipindah ruas jadi kali ya? Benar, dipindah ruas jadi kali. Jadi, bagi, kan ini kan hubungannya kali. A kali V. Padahal berbanding itu artinya bagi. Maka A kali V berbanding terbalik. Itu loh. Mudah nggak anakku? A kali V itu kan kali. Bagi itu artinya berbanding. Berarti kali itu berbanding terbalik. Bisa dipahami nggak anakku? Paham nggak anakku? Halo, anakku cantik yang ganteng. Paham nggak? Paham, Pak. Ya, berbanding itu artinya bagi. Nek kali itu kan kebalikannya bagi. Berarti nek kali berbanding terbalik. Itu loh. Itu, oke. Ya, oke. Sekarang yang akan kita bicarakan di sini, ini kan dikatakan di sini. Pada bagian kelajuan airnya paling kecil, diameternya melebar. Berarti diameternya malah membesar. Kelajuannya mengecil, diameternya melebar. Berarti berbanding apa?
Terbalik. Terbalik gitu loh ya. Oke. Kalau ini kita bicarakan dari sini ya, A karo V itu hubungannya berbanding terbalik. Ya. A dengan V itu berbanding terbalik. Berarti A sebanding dengan seper V. Udah enggak? Ya. Karena persamaan ini jadi kali gitu loh. Gitu loh. Ya. Terus A ya. A dengan R itu hubungannya apa? A dengan R hubungannya apa anakku? Di persamaan ini kan A, ini R. Nah, itu berbanding apa? A dengan R hubungannya apa? A kan sama dengan pi R kuadrat. Nah, nek kita buat satu pembagian, A itu kan nek dipindahkan A sama dengan P per R kuadrat tuh. Ini konstanta. Ini berarti bagi tuh. Ini. Berarti A karo R itu hubungannya piye anakku? Berbanding apa anakku? Nek ngerti banding terbalik bagi itu paling gampang. Nek R diperbesar, A-nya besar atau mengecil? R diperbesar, A-nya besar atau mengecil? Halo, dengarin jawab. R ditambah, A-nya membesar atau mengecil? Membesar. Membesar. Kalau sama-sama besar, berarti berbanding apa? Berbanding lurus. Terus A dengan R hubungannya piye? A berbanding lurus kuadrat dengan R. Mudah nggak? Karena ini ada kuadrat nih. Mudah nggak? A berbanding lurus kuadrat dengan R. Paham? Paham. Ya, tapi R dengan D ini berbanding lurus. Karena di sini sama-sama ada kuadrat. R dengan D itu berbanding lurus. Tapi A dengan D itu A itu berbanding lurus dengan D kuadrat. Bisa bedakan nggak? A ini kan nggak punya pangkat. D ini punya pangkat ya. Berarti A berbanding lurus dengan D kuadrat. Tapi R karo D ini podo-podo ana pangkate. Berarti R berbanding lurus dengan D gitu loh. Oke. Ini V. A karo V itu kan berbanding terbalik. Berarti ini kan sebanding dengan A. Tapi A itu sebanding dengan apa? R kuadrat. Tapi juga sebanding dengan D kuadrat gitu loh. Ini permainan itu harus paham ini. Nanti perumusan itu. Paham nggak ini permainan ini ya? P sebanding seper V. V itu berbanding terbalik dengan A. A itu berbanding dengan R itu berbanding lurus kuadrat. A dengan D berbanding lurus kuadrat dengan D. Tapi R dengan D itu berbanding lurus karena ini nggak ada pangkatnya di sini. Itu. Oke? Sudah dipahami? Ini penting loh ini. Mengetahui berbanding lurus, berbanding terbalik untuk memahami masalah di fisika ya. Oke. Jadi di sini kita bicarakan pada pipa mendatar tekanan fluida terkecil. Tekanan fluida terkecil ada pada bagian kelajuan terapa? Nek P ini kecil, V ini apa? Terbesar. Terbesar gitu ya. Diameternya bagaimana? Nek V ini besar, D ini ngapain? Mengecil. Mengecil gitu loh. Ya, kan diameternya mengecil, menyempit. Menyempit itu kan sama dengan mengecil kan? Paham nggak? Menyempit itu sama dengan mengecil gitu. Bahasanya itu pahami ya. Oke. Sekarang kita bicarakan hukum atau persamaan Bernoulli. Kita pahami. Jumlah dari tekanan energi kinetik per volume
dan energi potensial per volume memiliki nilai yang sama pada tiap titik di sepanjang suatu garis arus. Jadi jumlah dari 3 persamaan di situ. Jumlah dari tekanan. Tekanan simbolnya apa anakku yang cantik, yang ganteng? P. P. Kan ini ya, kita mulai dari ini. Jumlah dari tekanan, jumlah dari tekanan, energi kinetik per volume. Energi kinetik rumusnya apa? Simbol apa energi kinetik? Simbol energi kinetik EK. EK. Tapi apa ini? Energi kinetik per volume gitu loh. Jadi energi kinetik dibagi volume gitu. Energi kinetik per volume dan di plus kenapa ini plus? Istilah di atas ada jumlah di awal ini dan energi potensial per volume. Energi potensial apa simbolnya? Simbolkan apa? EP. EP per V gitu loh. Ya, itu baik. Jadi potensial per volume memiliki nilai yang sama pada tiap titik di sepanjang suatu garis. Berarti ini hasilnya konstan karena sama gitu loh. Udah ya? Oke. Kita bicara lagi P ini, P plus energi kinetik itu rumusnya apa? Setengah MV kuadrat. Bagus, setengah MV kuadrat per V ya. EP itu rumusnya apa? EP rumusnya apa anakku yang cantik, yang ganteng? Halo? Energi potensial? M apa yuk? M apa yuk? Dengerin. G. Ayo ikutin. G. Dengerin kak, ayo. Bareng-bareng supaya tahu. Energi potensial sama dengan apa? Mg H. per V sama dengan konstan gitu. Oke. Anda ada istilah di sini. Di sini ada apa? Ya. Ada M per V. M per V itu apa anakku? M per V itu apa? Halo? M bagi V itu apa? Lambat tuh ya. Apa yuk M bagi V? Masa bicara satu tok. Lainnya apa? Ayo. Massa jenis. Massa jenis, bagus. Simbolnya apa anakku? Simbolnya apa massa jenis? Apa? Rho. Rho, ya. Rho V kuadrat. Terus plus. Ini berarti M per V ini apa? Rho G H sama dengan konstan gitu loh. Nah, maksud konstan itu ke piye? Kalau diperpanjang bisa gini. P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho G H1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho G H2. Nah, ini persamaan ya seperti ini bisa diringkas seperti di atas ini toh. Supaya kita mudah paham nggak nih? Ini atas dengan bawah ini asa sama pengertiannya gitu loh. Ya.
Di sini ventilnya ada yang menyempit. Benar, ini kan ini besar, kecilnya besar. Ini ketinggiannya H1, ini ketinggiannya H2. P ini V1, V2, sini ada P1, sana P2 ini balik. Nah, persamaan seperti ini, dirumuskan seperti ini. Itu loh. Ini seperti ini rumusnya ini. Samakan rumusnya. Dan dapatkan dari kalimat. Jadi dari kalimat, dari rumus, Anda bisa membuat sebuah kalimat. Oke, lanjut ya. Hukum Bernoulli dapat diterapkan dalam dua kasus, yakni fluida statis dan fluida dinamis. Oke. Fluida statis. Statis itu apa, anakku? Arti statis itu apa, anakku? Fluida statis. Hukum Bernoulli dapat diterapkan dalam dua kasus, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Statis itu apa, anakku? Diam. Nah, Anda dengan kata diam, otak kamu fisikanya apa yang ada di situ? Pada saat Anda dengar kata diam, ya, statis atau diam, Anda dengar kata statis atau sama dengan diam, di otak kamu apa? Dan fisika. Statis atau diam, otak kamu berpikir apa? Kamu mikirkan apa nih, diam itu? Bahasa fisikanya apa? Ayo apa, anakku? Ayo apa? Diam itu bergerak enggak? Diam Statis tidak bergerak. Kalau tidak bergerak, kecepatannya punya enggak? Tidak. Berarti nek diam itu otak kita yang ada tuh V sama dengan 0, kecepatannya 0. Udah enggak? Kata-kata statis atau diam, otak kamu sudah berpikir V sama dengan 0. Paham nggak? Jadi kadang siswa itu nggak bisa membaca soal, Pak, soalnya sulit. Itu nggak ada yang diketahui. Karena kita nggak akan tahu maksud kalimat itu. Statis itu apa? Statis itu kita nggak tahu. Statis itu diem. Diem itu apa? Kecepatannya 0. Nah, gitu loh. Paham nggak? Kadang katakan gitu loh. Jadi istilah ini. Jadi V sama dengan itu dari kata statis atau diam gitu loh. Oke. Kalau ini dalam satu persamaan yang Anda dapatkan, persamaan Bernoulli kan P1 plus, kita tuliskan setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 plus P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2, ya kan? Berarti ini kan istilahnya di sini ada fluida statis. Nah, statis itu apa kuncinya? Fluida statis ini sudah diberi kunci. Ini kunci daripada fluida statis. Apa? Kuncinya statis apa, anakku? Kunci statis apa? V sama dengan 0. Itu kunci. Ya, paham ya? Berarti persamaan ini karena fluida statis, ya kan kecepatannya 0 kan? Berarti ini kan? Ini. Terus apa? Ini. Ini kan 0 V kan? V berapa? 0. Ya lah. Bisa mami? Ini sama dengan, di sini sama dengan 0. Nah, kenapa sama dengan 0? Karena dari istilah statis. Statis itu V-nya 0 gitu loh. Maka persamaan jadi apa? P1 plus rho GH1 sama dengan P2 plus rho GH2. Udah ya? Di sini. Berarti nek P1 min P2 ya. Apa?
P2-nya kan maju ke depan. Berarti rho GH1-nya mundur. Berarti rho GH2 min rho GH1 gitu loh. Sama dengan akhirnya di sini nih loh. Langsung tarikan ke sini. Ini asal nih. Paham ya? Akhirnya ini rho 1 min rho 2 sama dengan rho GH2 minus 1. Ini dari sini. Oke. Kita lanjut lagi pada pengertian berikutnya. Pada fluida dinamis pada bidang mendatar yang kita bicarakan ini anak istilah apa? Bidang mendatar. Ya. Kalau kita dengar pada bidang mendatar apa yang sama? Fisikanya apa? Ada istilah bidang mendatar. Itu kita berpikir apa di sini yang kita pikirkan? Ya, fluida dinamis pada bidang mendatar. Kata-kata ini bidang mendatar itu menunjukkan adalah apa? H1 sama dengan H2. H-nya sama gitu loh. Bisa dipahami anakku yang cantik, yang ganteng, ya. Pada mendatar otak kita H1 sama dengan H2 gitu ya. Ya, berarti kan hanya ini sama. Saya percepat. Berarti H1 sama dan H2 ini busana sama dengan istilah pada bidang mendatar. Berarti akhirnya langsung didapatkan persamaan ini. Tidak tak lanjut ya. Kalau hampir habis ya, tinggal 13 menit. Ya dipahami ya. Ini H-nya sama Sang dan H-nya disamakan. Oke. Sekarang penerapan hukum Bernoulli. Teorema Torrisella menjelaskan bahwa jika suatu wadah yang berhubungan dengan atmosfer bagian atasnya kemudian memiliki lubang yang jauh lebih kecil dari luas penampang wadah di bawah permukaan fluida, maka kelajuan semburan fluida sama dengan kelajuan gerak jatuh bebas benda. Oke. Kalau Anda perhatikan ini, kita angkat di bawah saja dulu ya. Bak kamar mandi. Anda tahu bak kamar mandi? Apakah bak kamar mandi ya? Anakku yang cantik, yang ganteng ya. Anda bayangkan bak kamar mandi. Oke. Bak kamar mandi di bagian atas di air ini berhubungan dengan apa anakku? Ini kamar mandi. Ini air. Batasnya apa atasnya? Apa anakku yang cantik yang ganteng? Atasnya apa anakku? Bak kamar mandi atasnya apa? Perbatasan dengan air? Ayo, apa anakku? Udara. Bener nggak? Benar, Pak. Ya kan? Bak kamar mandi itu batas kamu dengan perbatasannya kan dengan udara, gitu loh. Ya, airnya itu berbatasan dengan udara. Udara itu ngapa? Udara itu menekan air. Gitu loh. Udara itu menekan air gitu. Karena di atas P1 berarti P1 itu sama dengan P0. Tekanan udara luar gitu loh. Bisa dipahami nggak? Ya. Terus tempat yang di kamar mandi itu kan ada tempat pembuangan air untuk membersihkan. Itu waktu Anda buka, air itu langsung berhubungan dengan apa anakku? Kamar mandi itu kan anak pembuka di bawah itu kan. Kamu buka, airnya langsung berhubungan dengan apa? Ayo. Bisa bayangkan nggak? Bak kamar mandi, airnya kamu buka.
Terus airnya keluar. Air itu langsung berhubungan dengan apa? Luas penampang wadah. Dengan udara. Luas penampang wadah juga benar. Luas penampang juga benar. Ya, luas penampang juga benar. Tapi dia langsung berhubungan dengan udara. Tekanannya kemana udaranya? Masuk. Ini dinamakan P2. P2-nya sama dengan P0. Gitu. Bisa memahami nggak? Bagian atas langsung berhubungan dengan udara, bagian waktu dibuka dia langsung berhubungan dengan udara. Oke, kita akan bicara ini supaya Anda paham. Nanti lainnya lihat di video yang lain. Kalau nggak, cukup. Sekarang Anda perhatikan luas penampang tempat yang bocor, yang tempat pembuangan itu bocor, anggap bocor, dengan luas bak kamar mandi, bak permukaan yang berhubungan dengan udara, kan nggak sebanding tau luas sih. Mudah nggak? Nggak sebanding. Jadi A1 itu, ya, A1 itu jauh lebih besar dari A2. Bisa memahami nggak anakku? Bisa, Pak. Ya kan? Bak kamar mandi itu kan A1 itu jauh lebih besar dari A2 luas penampangnya. Gitu loh ya, ya pahami. Selanjutnya, waktu air ini keluar karena A1 ini bisa A1-nya lebih besar dari A2, kelihatan ini turun nggak? Kelihatan airnya turun nggak? Kamu lihat airnya turun nggak? Waktu kamu membersih kamar mandi, air mandi kan di sini penuh misalnya ya. Terus bawahnya kamu buka, kelihatan airnya turun nggak? Kelihatan. Kamu bisa lihat bener? Kamu tahu turun, tapi turunnya nggak kelihatan. Paham nggak? Seperti jam loh. Jam menit itu kan bergerak ya, Rek. Kamu yakin jam menit itu bergerak, tapi kan kamu nggak lihat geraknya jam menit toh. Jarum menit, mudah gerak. Jarum jam, jarum menit itu kan bergerak. Tapi kamu kan nggak lihat geraknya jarum menit, tapi kamu yakin itu bergerak. Mudah gerak. Air pada bak kamar mandi sewaktu ini dibuka, kamu nggak lihat geraknya, tapi kamu tahu selama udah turun gitu. Bener nggak anakku? Ya? Nggih. Maka dikatakan apa? Yakin itu bergerak, tapi kamu nggak lihat. Maka V1-nya itu mendekati 0. Nggak 0 ya, tapi mendekati 0 gitu loh. Bisa dipahami? Oke. Kalau Anda bisa memahami di sini, maka kalau ini kita katakan rumus daripada ini kan P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Oke. Pada kasus di sini besarnya P1 dan P2 ini kan semuanya berhubungan dengan udara. Ya lah. Berarti kan hilang toh ini P1 dan P2-nya. Karena sama dengan udara. Oke. Di mana V1-nya itu mendekati 0. Berarti ini juga hilang. Karena ini V1-nya mendekati 0. Waktu simbol mendekati itu enggak, mendekati itu simbolnya agak lengkung ya, sama dengan ini ya. Oke. Ini P1. Jadi rumusnya menjadi apa anakku? Jadi ini menjadi rho rho GH1 ini 0 yang hilang sama dengan ini apa? Rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat.
Nah, ini tak bagi dengan apa? Setengah row. Sini hasilnya berapa ini dibagi setengah row? Yang depan berapa? 2 G H1 kan? Mudah nggak? Yang di sini berapa? Firman aku dibagi setengah row 2 apa anakku? G H2. Yang sini apa anakku? V apa? 2 kuadrat. Karena pembagiannya adalah setengah row. Berarti V2 kuadrat sama apa? 2 G H1 min 2 G H2. Ini kan sama 2 G H1 min H2. Oke. Berarti V2 sama dengan akar 2 G H1 min H2. H1 min ini. Nah di sini ya H1 ini ngitungnya ini H1 ini dari sini, semua dari bawah. Nah di persamaan ini hasilnya H1. H1 ini saya di sini pengukuran H1 H2 ini selalu dari bawah ya. Nggak seperti di sini gambarnya agak kacau itu nanti. Ini H1 di persamaan saya ini ngitungnya dari sini, dari bawah ini. Ini, sorry, ini lurus. Tak garis yang lurus ya. Garis lurus. Ini apa? H1-nya. H2-nya ini dari sini. Ini. Oke. Ini H2. H1, tapi akhirnya nah ini yang kita saya sebut nanti ini H1 di sini kita namakan H atas. Dan lubang bocor ini H atas, dari sini H bawah. Jadi pengukuran H itu selalu dari permukaan. Pengukuran itu dari dasar. Tapi ini kita ganti ini H atas. Ini H bawah. H atas itu maksudnya piye? Dari permukaan bocor ini ke atas, H atas, dari permukaan bocor ke bawah, H bawah. Di sini berarti bisa kita itu tulis dengan V2 sama dengan akar 2G H atas. Dari lubang bocor ke atas. Itu. Selanjutnya, kalau ini kita naikkan lagi, ini sama-sama saja sebetulnya. Ini dan ini sama nggak? Rumusnya sama sesuai gambar ini gitu. Penurunan persamaan Q itu kan AV. Q itu AV2, A2 V2. Ya, Q itu adalah A2 V2. Lah V2-nya kan 2G atas gitu loh. Ini bisa tulis dengan Q sama dengan A2 V ini 2G H atas. H atasnya ada 1. Saya betul tahu perbedaannya saya ya. Terus ini ada H1 H2 X maksimumnya. Kita bahas. H1 jadi X itu sama dengan 2 akar H atas dengan H bawah. Ini H1 H2 sama. Pengertian ini. H atas itu dari lubang. Sebetulnya pengertian ini sama. Dari lubang ke atas, ini di sini H1, dari lubang ini ke bawah H2 gitu loh. Sama. Selanjutnya itu ya, silakan apakah rumusnya ini pengertian H1 H2-nya Anda menyelesaikan. Anda pakai ini gambar yang awal ini ya, yang dipakai ya. Saya nyebutkan H1 H atas H bawah. Nah, saya di sini tadi ngitungnya dari dasar. Sekarang kita bicarakan tabung Venturi. Venturi
Itu pipa yang menyempit. Pipa yang menyempit itu venturi. Paham nggak? Venturi itu pipa menyempit. Adalah sebuah pipa yang memiliki bagian menyempit. Tabung yang menyempit. Venturi, meter itu alat. Venturimeter, alat mengukur ini, adalah suatu alat yang dibuat berdasarkan konsep tabung venturi yang digunakan mengukur kelajuan fluida. Venturi terdiri atas dua. Nah, kita ketahui antara V2-nya itu di sini, bukan di sini. Di sini ini V2-nya. V1-nya di sini. Ini ke sana. V2 dengan V1 besar mana anakku? V2 dengan V1 besar mana? V2-nya di sini, V1-nya di sini. Besar mana anakku? Halo? V2 dan V1 besar mana anakku? Halo? V2 dan V1 besar mana? V2 dan V1 besar mana anakku? Halo? A2 itu kan lebih kecil. A1 lebih besar. Nek A-nya mengecil, V-nya besar. Berarti V2-nya lebih besar. V2 itu lebih besar daripada V1. Maka nek V2 kuadrat, karena ini sama dengan V1 kuadrat plus 2GH. H-nya ini tingginya ini, selisih tinggi ini. Nah, V1 itu lebih kecil. Jadi V1 kuadrat sama dengan V2 kuadrat min 2GH. Itu. Oke. Sekarang di tabel di bawah ini. Aku rumus ini nggak begitu hafal. Kenapa aku nggak ngapalkan ini? Ini ada A1 kuadrat min A2 kuadrat min 1, ini ini ada depan belakang. Ini aku sering kebolak-balik. Gitu loh. Nah, bagaimana supaya tidak bolak-balik? Ya, silahkan Anda cek di video dari kelas MIPA 2 ya. Nanti kita saling isi, videonya ada yang melengkapi dari satu. Jadi di sini langsung kita dapatkan kalau V1 itu menggunakan A2. Tapi kalau V2 ini menggunakan A1. Dibalik, nek V1 makanya A2, nek V2 makanya A1. Gitu loh. Belakangnya sama. 2GH per A1 kuadrat min A2 kuadrat. A1 adalah A1 itu lebih besar, yang besar. A2 itu kecil. Itu aja. Ini belakangnya juga sama. 2GH per A1 kuadrat min A2 kuadrat. Gitu. Ya. Venturimeter dengan manometer. Berarti di sini hampir sama rumusnya dan ini. Ini kan luas penampangnya besar, tekanannya besar, maka besarnya lebih kuat. Kecoba apa? Luas penampang yang kecil, tekanannya kecil. Nanti ini kan berarti ini agak ke dalam. Nah, perubahan H ini. Nah, bedanya kalau dalam venturimeter hampir sama, hanya pakai rho yang di atas tuh rho aksen per min rho per rho ini. Bedanya di sini. Itu anakku. Maaf. Ini antara V1 V2 sama. V1 V2 hanya bedanya nek menggunakan A2, nek V2 menggunakan A1. Belakangnya kan sama ini. Sama dengan saya tadi. Ya, jadi gitu. Supaya apa? Mudah dihafalkan. Maaf, materinya nggak selesai. Nanti silahkan Anda lihat video dari kelas 11 MIPA 2. Yang 11 MIPA 3 tadi saya pasta-pastanya sempat error. Berarti nggak saya tampilkan. Gitu ya. Oke. Nanti. Sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.